Sah-sah saja kalau Five merasa iri dengan Della Puspita. Bagaimana tidak, sehabis bercerai dengan mantan suaminya Iwan, Five mencoba membangun harapan dengan menjalin cinta dengan Abu Bastian, laki-laki yang umurnya lebih muda darinya. Tapi sayangnya, kisah asmara mereka putus di tengah jalan. Padahal mungkin saja Five sudah berharap banyak pada hubungannya itu. Sedangkan Della Puspita. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan mengantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah, ketik GS, spasi jawaban A, atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Niki Tirta dan Raffi Ahmad bicara seputar komitmen mereka dalam berpacaran. Five dan Della Puspita berjuang menjadi wanita tangguh. Pasca bercerai, Ria Irawan enggan kembali menjalin komitmen dengan laki-laki. Roy Marten urung menemui kedatangan Anwar Fuadi dan Ruhut Sitompul. 3 kontestan pria Indonesian Idol 3 harus rela memendam harapan mereka menjadi Indonesian Idol 3. Indra Brasko dan Mona Ratuliu main bareng dalam film layar lebar berjudul Eskul. Pemirsa, meski Raffi Ahmad dan kekasih barunya Ratna Gali terhitung masih belia, mereka ingin lebih matang menjalin proses pacaran. Tak jauh berbeda dengan gaya pasangan kekasih Niki Tirta dan Bunga Zainal. Mereka bahkan akan berpacaran serius. Hubungan mereka sudah diketahui orang tua masing-masing. Bahkan ada kedekatan antara orang tua Niki dan Raffi dengan si calon mantu. Apakah nantinya pasangan ini akan menikah muda? Kita simak berita selengkapnya. Konon jodoh tak akan lari dikejar. Tapi kalau dipikir-pikir, jika tak ada usaha untuk mencari pasangan, ya sama halnya menunggu hujan di siang bolong. Untuk mencari teman hidup tentunya diawali dengan pacaran. Maka tak heran jika Raffi Ahmad masih getol mengembara menemukan pelabuhan hatinya. Saat ini ia sedang menjalin cinta dengan Ratna Gali. Padahal sebelum berpacaran dengan Ratna, Raffi dikabarkan berpacaran dengan Laudia Sitiabella. Memang dalam taraf pacaran lazim ceritanya asmara kandas di tengah jalan. Ratna dan Raffi belum lama jadian. Tentu saja mereka sedang mesra-mesranya. Tapi jangan salah, justru masa-masa seperti inilah rasa saling cemburu kerap timbul. Kalau tidak ada kesepahaman, bisa-bisa hubungan mereka dihantui momok putus cinta. Aku sih percaya aja sama dia. Ya udahlah, aku udah sadar banget gitu. Ya dia tuh emang di dunia kayak gini, kalau misalnya mau aku ribetin yang aku jealous apa segala, kayak nyesek di akunya sendiri deh. Jadi mendingan ayo udahlah, percaya aja. Lagian selama ini juga dia bisa menjaga semua kepercayaan yang udah aku kasih kok. Waktu gua tuh sedikit banget buat dia, takut aja, maksudnya takut cemburu tuh banyak ya, cemburu takut dia ngerasa jealous sama waktu gue, takut dia ntar ngerasa nggak diperhatiin gue, itu yang bikin gue suka kepikiran gitu loh. Raffi dan Ratna memandang perlu mendalami kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dengan begitu keduanya bisa mengelola hubungan asmara dengan sehat. Siapa tahu kelak mereka berjodoh. Intinya dalam berpacaran mereka tidak ingin sekedar main-main. Tidaknya tahap tersebut juga sedang dijajaki Niki Tirta dan kekasihnya Bunga Zainal. Saya banyak belajar ya dari Bunga, walaupun Bunga lebih muda dari saya, cuman saya lebih banyak belajar untuk lebih dewasa. Banyak banget yang berubah. Mungkin dia memang aku pertama kali ngeliat dia sosoknya tuh emang udah dewasa banget gitu. Tapi sekarang malah tambah lebih dewasa. Terus jadi nggak terlalu serius, dia jadi suka ngelucu, humorisnya lebih tinggi lah sekarang. Dan aku senang. Sosok yang ngaco orangnya. Apa ya, pecicilan, childish banget. Tapi kalau misalnya untuk pola pikir dia dewasa banget.
dia kemana. Oh, dia juga bohong. Kalau saya cemburunya saya ngomong ya, kalau dia enggak, dia nyindir-nyindir. Tapi nyindir-nyindir yang sosok bercanda padahal dia cemburu. Meskipun baru dalam tahap pacaran, tentu saja mereka tak mengharap berakhir dengan putus cinta. Tentunya mereka berandai-andai hubungan percintaan ini tahan lama. Syukur-syukur berlanjut ke pelaminan. Toh Raffi dan Niki sudah kenal akrab dengan para orang tua kekasih mereka. Dengan begitu para orang tua sudah punya nilai plus terhadap calon mantu mereka. Nah, kalau sudah begitu, sangat dimungkinkan jika pasangan-pasangan muda ini mendapat restu kemudian menikah di usia muda. Kita emang pengen ngejalanin ini serius dan mudah-mudahan langgeng. Kalau untuk merit di usia muda, sejauh kita siap ngadepin maksudnya ngadepin merit gitu, ngadepin sebuah kehidupan bersama, dari segi materi, dari segi mental, kalau udah siap kenapa enggak? Aku mikir nikah muda, wow gila, aku aja kuliah belum gitu, maksudnya ya udahlah, aku pengen aku dapat title dulu, aku bisa berdiri sendiri dulu, baru aku mikir ke sana. Nikah juga resiko, men. Lu nikah-nikah, ger lagi, wah, jabatan gue duda, kan gawat, men. Pemirsa, meski kelihatannya tanpa beban, Ria Irawan rupanya terus mencari cinta sejati. Pasca perceraiannya dengan Yuma beberapa tahun lalu, Ria Irawan berulang kali gonta-ganti pacar. Seperti apa cinta sejati yang diidam-idamkan Ria Irawan? Faivi boleh saja iri pada Della Puspita. Asal tahu saja, Faivi pernah gagal menjalin hubungan dengan pria yang lebih belia usianya. Meski begitu, jangan kira kalau Della Puspita tidak punya masalah karena menikah dengan pria yang lebih muda darinya. Mau tahu persoalan apa yang membelit Della? Ini dia pengakuan mereka. Sah-sah saja kalau Faivi merasa iri dengan Della Puspita. Bagaimana tidak, sehabis bercerai dengan mantan suaminya Iwan, Faivi mencoba membangun harapan dengan menjalin cinta dengan Abu Bastian, laki-laki yang umurnya lebih muda darinya. Tapi sayangnya, kisah asmara mereka putus di tengah jalan. Padahal mungkin saja Faivi sudah berharap banyak pada hubungannya itu. Sedangkan Della Puspita sukses membangun rumah tangga dengan Joki Fernando yang kebetulan umurnya juga jauh lebih muda ketimbang usia Della. Sejak kisah cintanya dengan pria yang lebih muda atau kerap diistilahkan brondong gagal, Faivi yang masih menjanda ini kemudian mematok standar figur pria kelak jadi calon suaminya. Ya pengen, tapi mudah-mudahan nggak berondong ya, Bo. Aku mau dewasa aja. Hikmahnya bahwa sekarang ini menemukan kebahagiaan yang lebih, kenikmatan yang lebih gitu. Terus apa sih lebih menghargai hidup, lebih merasakan bahwa hidup itu sebenarnya indah gitu. Kalau Faivi masih menyimpan impiannya soal pria idaman, tidak demikian dengan Della Puspita. Della memang merasa bahagia dengan Joki di sisinya. Apalagi saat ini mereka sudah dikaruniai anak. Nyaris sempurna kebahagiaan rumah tangga mereka. Namun ada sedikit masalah yang hingga kini membelit mereka. Joki masih belum mempunyai pekerjaan tetap. Mau tak mau Della harus kerja ekstra keras. Melihat istrinya pontang-panting, Joki merasa tidak tega. Maka dari itu akhir-akhir ini ia gigih berjuang mencari penghidupan untuk keluarganya. Karena aku sekarang lagi ada deh, nggak boleh sebutin, tapi menuju untuk menjadi kepala rumah tangga yang sebenarnya. Dalam arti nanti dia berusaha untuk paling nggak persiapan untuk aku retire gitu. Sebagai perempuan, Faivi dan Della Puspita lebih berhati-hati jika menyinggung-nyinggung soal persoalan yang melibatkan wilayah laki-laki. Lain halnya dengan Ria Irawan. Ia seakan enteng-enteng saja menjalani hidup ini meski ia pernah mengalami perceraian. Sejak bercerai dengan mantan suaminya, Yuma, Ria Irawan sudah berkali-kali gonta-ganti pacar. Sederet pria seperti Ardiansyah dan Agastya Kandau pernah mengisi perjalanan cinta Ria Irawan. Meski begitu, tak ada satu pria pun yang nyantol dan serius menikahinya. Apakah penyebabnya? Karena gue orangnya paling takut komitmen mungkin.
Gue sih nggak mau mempermainkan perasaan laki-laki, malah gue tidak mau membuka perasaan laki-laki untuk bisa tertarik sama gue gitu. Itu kelebihan gue. Ternyata Ria Irawan sama sekali tak punya orientasi untuk gonta-ganti pacar. Bisa jadi ia hanya serius mencari di mana cinta sejati. Tak pandang bulu, cinta sejati tersebut berasal. Apakah dari laki?